Ya, masih hangat diperbincangkan makna di balik politik ojo ke susu ala Jokowi yang disampaikan di hadapan relawan Projo dan Gubernur Ganjar Pranowo. Benarkah ini sinyal dukung Ganjar atau justru sindiran untuk Gubernur Jawa Tengah tersebut? Kita akan diskusikan pada malam hari ini politik ojo ke susu Jokowi sinyal dukung Ganjar. Apakah benar demikian? Ini bersama dengan Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, dan juga Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Relawan Jokowi Mania. Selamat malam Mas Toto, Bang Noel, apa kabar? Sehat semua? Selamat malam. Malam Mas Ya, Reinhardt. baik. Bang Noel dan Mas Toto, jadi sampai hari ini ya, jadi masih menjadi perbincangan hangat, masih menerka-nerka, ada yang mungkin agak kegeeran mendapat angin surga bahwa wah tampaknya Pak Jokowi mendukung Ganjar, ada yang kemudian melihat ini justru sindiran bagi Gubernur Ganjar Pranowo. Kita lihat juga PD Perjuangan sudah berkomentar, Pak Hasto mengatakan ini justru sejalan dengan politik PD Perjuangan untuk tidak terburu-buru. Mas Toto melihatnya, ini lebih berat kemana sebenarnya politik ojo ke susu ala Presiden Jokowi ini? Apakah memang seperti yang mungkin diprediksi oleh sebagian kalangan ini sinyal dukungan untuk Ganjar, atau justru sebaliknya ini sindiran keras untuk Gubernur Ganjar yang dinilai mau curi start? Iya, pertama kita harus melihat ini dengan dua kacamata ya. Dalam konteks pertama, Jokowi berbicara sebagai tokoh politik yang memang menarik, bahwa dia menurut saya ingin menunjukkan dirinya tidak hanya ingin nonton 2024 seperti yang terjadi pada SBY, tidak bisa mendukung siapapun sehingga kemudian legasinya juga sulit untuk diteruskan. Ya. Dan normal seorang presiden yang sudah 2 kali memimpin ingin ada legasi yang diteruskan, caranya adalah apa? Memilih seorang penerus. Dan menurut saya dengan kehadiran kemarin dan kemudian ada kalimat yang disorot sekali oleh media dan publikan adalah meskipun ketika melanjutkan isu kesusu meskipun dan kalimatnya dihentikan saat itu meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Jadi jelas Pak Jokowi menunjukkan dia punya jagoan. Kalau ditafsirkan juga ini adalah mendukung Ganjar, ya banyak memang alasan yang mendukung di situ Ganjar muncul. Memang ada satu-satunya capres yang namanya ada di rilis survei dan kemudian muncul kemarin. Dan kedua, kita tahu juga ini linear dengan data survei bahwa Ganjar surveinya tertinggi dan kedua memang paling diidentikan sebagai penerus Jokowi. Yang pertama itu. Yang kedua, tapi kan dilanjutkan dengan bahasa yang juga ditegaskan, ojo ke susu jangan tergesa-gesa. Beliau sempat menyebutkan ada yang kita dukung ada di sini. Artinya beliau ingin menunjukkan sebagai presiden, beliau ingin mengatakan bahwa sampai pertarungan ini terlepas kita sudah punya jagoan, mengganggu stabilitas politik. Yang kedua, beliau juga menempatkan dirinya dalam kapasitas melempar bola panas ini kepada relawan, kepada publik, dan mungkin kepada partai-partai yang beliau sadari akan menjadi ujung tombak. Kuat apapun orang dengan elektabilitas dan dukungan relawan, tapi tidak didukung partai dengan terpenuhi presidential threshold, itu tidak akan tercapai. Dengan ketika simbol ini sudah diberikan, kemudian kan yang bisa ditunggu kan adalah respon dari partai-partai pendukung koalisi. Ya. Sehingga kemudian Jokowi tinggal menunggu bagaimana respon dari sinyal yang sudah diberikan oleh Jokowi. Itu menurut saya apa yang terjadi dalam Rakernas Projo kemarin. Oke, jadi menarik juga kalau kita nanti akan melihat seperti apa respon dari partai-partai politik. Tapi begini Mas Toto, sebenarnya figur Pak Ganjar ya, seberapa kuat kemudian diasosiasikan ini dianggap begitu sebagai penerus Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian ada survei yang kemudian mungkin Mas Toto lakukan itu bisa menjelaskan ya soal bagaimana sosok Ganjar ini dinilai bisa meneruskan sebagai penerus Jokowi, tapi di sisi yang lain juga kita lihat kalau dibandingkan di tahun 2014 ketika awal kemunculannya Presiden Joko Widodo, ini juga sering kemudian disebut bahwa sosok Ganjar tidak sekuat Pak Jokowi di hampir kurang lebih 10 tahun yang lalu. Sebetulnya tidak ada data yang bisa menyatakan bahwa Ganjar tidak sekuat Jokowi ya. Karena kita berbicara sekarang kan masih 20 bulan jelang masa pemilu 2024. Sementara kalau kita tarik 2020, 2014, 20 bulan sebelumnya itu belum pernah ada survei. Karena Pak Jokowi saat itu baru jadi gubernur
DKI. Jadi belum ada survei apple to apple yang bisa membuktikan Ganjar tidak sekuat Jokowi, itu yang pertama. Yang kedua, survei memang mengatakan Ganjar saat ini posisinya terkuat kalau di survei Carta Politika, SMRC ataupun indikator. Akan tetapi katakanlah di luar 3 lembaga survei itu pun minimal ada di 3 besar. Jadi kalau kita lihat memang ada modal dasar untuk kemudian dianggap bisa menjadi penerus Jokowi, ditambah secara kualitatif kalau kita lihat 3 besar yang selalu masuk dalam survei ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan. Politiknya Anies Baswedan dianggap sebagai antitesa dari Jokowi, Pak Prabowo punya sejarah sebagai antitesa Jokowi tapi sekarang menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, Ganjar dianggap sebagai bagian dari pemerintahan Jokowi dan juga satu partai bahkan. Itu yang menyebabkan memang pada akhirnya tidak mengagetkan kalau publik langsung mengasosiasikan dan menjustifikasi statement kemarin selain dikarenakan kehadiran Ganjar, tapi dikarenakan secara kronologis memang ada data-data yang menyebutkan bahwa Ganjar yang paling terasosiasi dan paling memiliki peluang dibandingkan dengan capres-capres lain yang dianggap terasosiasi juga dengan Jokowi. Oke, masih ke Mas Toto. Ini kan sekarang interpretasinya berbeda-beda ya, Mas, macam-macam begitu. Ada juga yang membaca atau menilai bahwa ini justru sindiran juga untuk Pak Ganjar Pranowo yang di luar tugas sebagai gubernur juga dianggap kemudian sudah mulai mengkampanyekan dirinya sebagai capres di 2024. Anda melihat ada juga kemungkinan bahwa ini juga sindiran terhadap Gubernur Ganjar? Kalau ini ditujukan sebagai sebuah sindiran, saya meyakini kalimatnya tidak akan seperti itu. Karena Pak Jokowi kan kemarin berbicaranya bukan di acara forum gubernur atau forum PDI Perjuangan di mana tempat Ganjar bernaung juga, tapi di forum Projo. Dan ketika dikatakan ojo ke susu atau jangan tergesa-gesa, itu kan ditujukannya kepada Projo ketika berteriak nama Ganjar. Ketika Pak Jokowi mengatakan ada yang mungkin akan yang ada kita dukung di sini. Jadi saya melihat secara kronologis dari peristiwa kemarin sulit untuk ditafsirkan malah menjadi sebuah sindiran. Malah kan akan jadi catatan menurut saya kalau sindiran hanya ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Kita tahu juga menteri-menteri yang jelas adalah pembantu presiden secara tata negara lebih punya kewajiban untuk kemudian fokus kerja kepada presiden dibandingkan gubernur yang secara tata negara ada di bawah presiden tapi pada level yang berbeda. Menurut saya harusnya itu kan juga ditujukan, ada sindiran itu kepada misalnya Erlangga, kepada Erick Thohir, kepada Prabowo Subianto ataupun Sandiaga Uno. Jadi saya tidak melihat arahnya ke sana. Tapi bahwa kemudian ini bisa menjadi batasan baru yang harus dijaga oleh seorang Ganjar, katakanlah betul ingin maju menjadi capres, bisa saja. Karena ketika yang dilakukan tidak melanggar prinsip ojo ke susu yang sudah disebutkan oleh Jokowi, bukan tidak mungkin itu akan memberikan penilaian berbeda dari Jokowi kepada Ganjar. Dengan asumsi kalau betul kemarin memang yang disebut namanya secara implisit adalah Ganjar. Ini kan semua masih tafsir ya. Oke, Bang Noel, Anda hadir juga di sana ya, ikut bersama dengan teman-teman Projo, merasakan langsung seperti apa kemudian suasana kebatinan di sana, begitu mungkin bahasanya. Anda tentu meyakini bahwa ini adalah sebuah dukungan bagi Ganjar Pranowo. Tapi ketika Anda hadir di sana, bagaimana sebenarnya suasana yang terjadi di forum itu sampai kemudian tercetus kalimat yang disampaikan oleh Presiden itu yang kemudian sekarang kita perbincangkan, Bang Noel? Kebetulan saya hadir di acara Rakernas itu persis sekali posisi duduk saya itu di belakang Presiden persis. Kedua, di samping saya itu Mas Ganjar. Jadi ketika Jokowi bicara tentang ojo ke susu itu jelas sekali sebetulnya arahnya ya. Itu bukan sinisme politik. Kami melihatnya ini supporting politik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi saat itu. Walaupun beliau sampaikan ojo ke susu, tapi ada pernyataan kedua setelah ojo ke susu, walaupun ada orang yang kita dukung itu ada di sini. Nah, saya melihatnya itu ke arahnya ke Mas Ganjar. Kedua, saya juga melihat arahnya itu kan kebetulan saat itu Projo temanya itu baru. Salah satunya Projo berharap ada arahan politik untuk 2024, tapi Presiden lagi menegaskan
ojo ke susu sabar. Tapi karena kita ini mania dari awal sudah dengan tegas dan sampai detik ini tetap teguh mendukung Mas Ganjar walaupun tetap kita mendukung arahan presiden berikutnya. Tapi secara politik kan presiden karena presiden ini seorang yang sangat demokratik, beliau selalu ingin mendengar suara langsung dari arus bawah. Biar presiden melihat bahwa apakah benar dukungan ini ke sosok yang diingin oleh rakyat itu sendiri. Misalnya ke Mas Ganjar, kalau kami kan jelas ke Mas Ganjar ya, nggak berubah sikap kami. Walaupun kami tetap tegak lurus ke Presiden Jokowi. Jokowi sangat memahami situasi kebatinan para relawannya bahwa saya yakinkan 99% pendukung Jokowi akan mendukung Mas Ganjar 2024 nanti. Jadi Presiden sangat paham sekali psikologis pendukungnya, relawannya. Mayoritas pendukungnya itu sudah mengarahkan dukungannya itu Ganjar. Kebetulan yang lain tidak berani terbuka, saya terbuka. Presiden melihat saya kebetulan saat itu mendukung Mas Ganjar, ya itu juga entah yang disindir Mas Ganjar atau saya. Mereka ada dua relawan. Itu relawan yang belum secara terbuka mendukung. Kedua, ya relawan yang terbuka mendukung Mas Ganjar. Itulah Mas Reinhardt kira-kira. Oke, Bang Noel, tapi oke, ada yang kemudian mengartikan ya, seperti yang tadi Bang Noel katakan, ini sebuah dukungan bagi Ganjar Pranowo. Tapi partainya Pak Jokowi nih, PD Perjuangan yang partainya Pak Jokowi begitu ya, hari ini sudah mulai berkomentar. Ada sekjen, ada para sejumlah politisinya yang justru berbeda membaca apa yang disampaikan oleh Presiden, yang seperti disampaikan Bang Noel. Justru ini melihat belum ada sinyal dukungan atau bahkan justru mengingatkan kepada semua pihak termasuk mungkin Pak Ganjar bahwa jangan terburu-buru dan sejalan juga dianggapnya dengan sikap PD Perjuangan yang memang tidak terburu-buru juga untuk menentukan nama capres. Menurut Anda bagaimana? Ya secara etik politik juga Presiden kan nggak mungkin secara gamblang sampaikan dukungan politiknya, apalagi beliau kan masih Presiden aktif, kan nggak mungkin juga. Beliau ini kan kader partai, nggak mungkin juga tidak ikutin perintah partainya. Tapi beliau juga sangat menghargai aspirasi relawannya yang dibawa, bahwa relawannya ada, saya katakan 99% lah, arah muaranya pasti ke Mas Ganjar kok. Itu nggak akan lari kemana-mana. Apalagi kalau kita lihat nanti, kalau seandainya ya, maaf, kawan-kawan PDI, rakyat itu sudah menyiapkan tiket ke Mas Ganjar untuk 2024 nanti. Gitu. Seperti itulah Mas. Baik, Bang Noel. Yang kemarin juga ditunggu sebenarnya hasil dari Rakernas Projo, kemudian sikap dukungan ya terhadap Pilpres, tapi kemudian itu tidak jadi dilakukan. Mungkin hasil diskusi Anda dengan teman-teman Projo, apa yang membuat akhirnya tidak ada keputusan bahwa mendukung capres di 2024? Apakah itu karena pernyataan Pak Jokowi kah? Atau ya kalau kemudian Anda menilai tadi 99% pendukungnya Pak Jokowi mendukung Ganjar, atau jangan-jangan ini masih bisa berubah lagi, tergantung nanti arahan dari Pak Jokowi sendiri? Gini, ya kalau ditanya arahan selanjutnya ya kita kan tegak lurusnya ke Presiden. Tapi Presiden memahami sekali suara-suara para pendukungnya. Karena beliau juga kan selain pidato soal arahan, kemudian ojo ke susu, walaupun orang yang kita dukung ada di sini, ada lagi pernyataan beliau, saya akan cek sampai ke level tingkat bawah. Benarkah sosok ini didukung oleh para relawan atau rakyat khususnya? Karena beliau ini kan, yang diinginkan beliau nanti adalah orang yang mampu menjaga republik ini dengan baik dan benar. Tidak bekerja. Karena Presiden Jokowi ini kan menginginkan legasinya ditinggalkan dengan cara yang terhormat lah, dengan baik. Kemudian dia juga mau memberikan pasca beliau 2024 nanti ada pemimpin yang lebih baik buat bangsa ini. Beliau nggak mungkin juga ingin menjerumuskan bangsa ini dengan pemimpin yang tidak mampu bekerja, berpihak, mampu menjaga keberagaman. Beliau ini kan yang pure real yang diinginkan oleh rakyat untuk 2024 nanti. Pilihannya saya yakin tidak salah. Seperti itu kira-kira Mas Reinhardt. Baik, kita break dulu ya. Nanti setelah saya break saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, sekali lagi sebenarnya seberapa besar ya pengaruh Presiden Jokowi
dalam menentukan pemenang di Pilpres 2024? Karena kita lihat sekarang kan tokoh-tokohnya sudah mulai banyak bermunculan, banyak bermanuver, sudah ada koalisi dan lain sebagainya. Kemudian terakhir juga ada peristiwa soal yang ada di Rakernas Projo. Jadi sebenarnya menurut kacamata Anda, seberapa besar pengaruh presiden itu bisa menentukan pemenang di Pilpres 2024? Mengingat juga kalau kita bicara Pak Ganjar kan ini juga tiketnya belum ada ya, belum ada yang memberikan tiket termasuk juga dari PD Perjuangan sendiri. Kita bahas nanti usai break, kami akan segera kembali. Baik, kita masih membahas soal politik ojo ke susu ala Presiden Jokowi. Tadi sudah banyak kita diskusikan dengan Mas Toto dan juga Bang Noel. Ya masih menginterpretasikan ya. Publik masih berusaha untuk menginterpretasikan apa sebenarnya maksud di balik pernyataan Presiden Joko Widodo. Sekali lagi tentu ini perlu pembuktian lebih jauh lagi karena pasti politik masih akan berkembang jauh. Mas Toto bicara lagi soal Pilpres 2024. Menurut Anda seberapa besar pengaruh seorang Jokowi dalam menentukan pemenang di Pilpres 2024? Iya, ada dua kapasitas yang dimiliki oleh Jokowi ya sebagai orang yang masih berkuasa. Pertama dari sisi penentuan calon. Sebelum kita berbicara siapa yang akan menang menjadi presiden, kita tahu ada batasan presidensial threshold 20%. Mau sekuat dan setinggi apapun elektabilitasnya, orang tidak didukung partai, dia bahkan tidak bisa menjadi calon. Dia hanya menjadi bakal calon presiden. Dan saya pikir di sini yang saya sebut tadi, ketika jauh-jauh hari Jokowi melempar bola panas ini dengan bahasa simbolik, saya pikir ini sebuah upaya testing the water kepada partai-partai pendukung koalisinya merespon seperti apa. Karena Jokowi juga menyadari partai-partai ini kan memiliki calonnya sendiri, terutama yang ketumnya punya libido untuk maju gitu ya. Dan mungkin setelah mencermati apa yang ada dalam survei tahun terakhir, survei, mungkin Pak Jokowi menyadari bahwa bola panas ini mulai harus dilempar dengan melihat kondisi realistis siapa yang cukup kuat. Dan kenapa jauh-jauh hari ya? Karena mungkin Pak Jokowi menyadari ketika Presiden baru menyatakan secara jagoannya siapa, mungkin dia tidak lagi dalam yang cukup kuat. Kan kita tahu orang makin menjelang pensiun, kecenderungan loyalitas dari para stakeholdernya itu juga akan semakin kecil. Jadi pertama itu, dalam konteks membuat seorang menjadi calon, konteks di level elit. Yang kedua dalam konteks di level audiens atau pemilih, saya pikir yang akan menentukan adalah bagaimana kepuasan publik terhadap Jokowi dalam persepsi publik dalam masa menjelang kampanye nanti. Kalau Jokowi stabil di atas 60 atau bahkan di atas 70%, beliau adalah sosok yang bisa kita katakan kuat pengaruhnya menjadi kingmaker. Tapi kalau di bawah 60% seperti terjadi pada SBY tahun 2012 sampai 2014, sulit untuk kemudian menempatkan posisi presiden bisa menjadi seorang kingmaker. Dan kita tahu outputnya adalah SBY bahkan tidak berhasil menempatkan dirinya menjadi pendukung dari pasangan Jokowi JK ataupun Prabowo Hatta. Dia akhirnya menjadi penonton. Saya pikir dua variabel itu yang akan berpengaruh dari seorang Jokowi ketika menjadi seorang endorser. Oke, ada kendala secara politik, Mas Toto, dari langkah presiden misalnya jika memang mendukung Ganjar, karena kita lihat juga sekarang PD Perjuangan tampaknya masih belum menunjukkan kecenderungan mendukung Ganjar Pranowo. Apakah kemudian PDIP ini dalam tanda kutip bisa menjadi penghalang ya, kalau memang benar seperti yang tadi Anda sampaikan, memang ini adalah kode kepada partai-partai untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo? Iya, pertama kalau terkait dengan PDI Perjuangan, saya pikir kan semuanya masih asumsi ya. Belum ada keputusan juga dari DPP bahwa yang diusung misalnya dalam asumsi beberapa media dan pengamat adalah Mbak Puan. Karena kalau diungkapkan statement-statement pengurus DPP, kita tahu yang menentukan keputusan strategis di PDI Perjuangan, apalagi tentang capres, itu bukan DPP. Itu adalah Ibu Mega. Dan kita tahu 2014 pun tidak sesuai dengan analisis bahwa Ibu Mega akan memaksakan dirinya maju. Jadi malah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika simbol ini diberikan jauh-jauh hari, ini kan kemudian untuk membuka ruang diskusi termasuk ke teman-teman PDI Perjuangan dan mungkin dengan Ibu Megawati. Karena kalau Pak Jokowi memberikan simbol ini setelah keluarkan keputusan dari PDI Perjuangan, itu yang malah jadi masalah. Itu yang pertama.
Yang kedua harus dilihat lebih jauh. Pak Jokowi, oke, katakanlah adalah petugas partai di PDI Perjuangan. Ya. Tapi kan kita harus melihat beliau dalam kapasitas lebih. Beliau sekarang adalah pemimpin koalisi pendukung. Golkar di situ ada Nasdem, di situ ada P3, ada PKB, mungkin akan ada PAN, dan itu yang menyebabkan bahwa Jokowi harus dilihat lebih daripada itu. Dan ketika beliau memulai dengan bahasa simbolik, saya pikir sekarang yang memiliki PR adalah partai-partai tersebut yang akan kemudian merespon bagaimana simbol Jokowi ini perlu untuk direspon, dan ini menurut saya nanti akan menentukan bagaimana solidnya koalisi dan termasuk bahkan kemungkinan adanya reshuffle di masa-masa mendatang. Oke, baik. Bang Noel, bagaimana menurut Anda tantangan jika memang Pak Ganjar tidak punya tiket capres, belum aman juga meskipun elektabilitas dan juga mungkin sudah mulai ada dukungan dari relawannya Pak Jokowi? Nah, gini, dalam sebuah sistem demokrasi itu partisipasi publik itu penting. Partisipasi politik rakyat itu kan bagian yang menentukan. Tak mungkin nih hari ini dengan sistem yang sekarang ini elit partai bisa menentukan arah suara rakyat itu sendiri. Kita lihat bahwa kita punya traumatik politik berkaitan dengan perilaku elit-elit 5 tahunan ini. Mereka setiap 5 tahunan tiba-tiba menjadi religius, menjadi baik, tegur sapa kiri kanan, tidak punya sikap konsisten. Nah, saya melihatnya Mas Ganjar punya sikap yang sangat konsisten dalam menyapa publik, menyapa rakyat dan bekerja. Nah, saya yakin sekali bahwa PDIP tidak mau gambling untuk meninggalkan kader potensialnya. Apalagi kita lihat ke depan nanti, saya yakin sekali tiket ini akan diberikan oleh rakyat bagi mereka yang memilih Mas Ganjar. Pertama, tiket akan diberikan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dua, dia akan memberikan tiketnya untuk partai yang mengusung Mas Ganjar. Jadi ada 2 tiket yang diberikan. Jadi kalau seandainya ini sebuah ancaman yang nyata bagi partai-partai politik yang coba menganulir sikap dan pandangan rakyat hari ini. Kita melihatnya rakyat hari ini kecenderungannya kan ke Mas Ganjar. Memang tadi apa yang disampaikan Toto tadi ada beberapa variabel. Kalau seandainya tingkat kepuasan Presiden nyungsep, yang berdampak ke Mas Ganjar itu sendiri. Tapi kita lihat kan kemarin hasil lembaga survei yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Mas Toto dan kawan-kawan, tingkat kepuasan Presiden Jokowi itu kan di atas 70%. Dan itu menjadi menjadi penentu suara untuk Mas Ganjar itu sendiri. Karena hari ini kan Mas Ganjar diasosiasikan sebagai penerusnya Pak Jokowi itu sendiri. Jadi kami ingin meyakinkan sekali lagi kepada publik, kepada rakyat bahwa saya yakinkan apa yang dilakukan oleh Presiden kemarin jelas arah muaranya ke Mas sendiri. Karena yang hadir saat Rakernas itu masa kebatinan Presiden Jokowi sangat mengarah ke Mas Ganjar, walaupun ke susu, yang keburu-keburu, yang keburu-buru, walaupun orang yang kita dukung itu ada di sini. Itu dan menggemalah suara dukungan Mas Ganjar itu di acara arena Projo itu sendiri. Nah, gema 2024 Mas Ganjar itu luar biasa di acara Projo kemarin. Saya rasa itu Mas Reinhardt. Jadi yang ke susu ini Bang Noel nih, karena sudah dari awal mendukung Pak Ganjar, padahal Pak Jokowi belum bilangnya ojo ke susu Bang Noel, jadi jangan terburu-buru. Okay. Mas Reinhardt, iya betul. Jokowi ini kan bukan pemimpin atau seorang raja atau seorang komandan militer ya. Dia lahir dari dukungan Demokrat yang kita berikan ke beliau. Dia juga paham suara demokratik itu juga harus dihargain terhadap pendukungnya. Kan pendukung yang punya loyalitas dan rasionalitas, bukan pendukung yang emosionalitas. Jadi ketika Presiden menyampaikan ojo ke susu, saya yakin Presiden paham sekali nuansa kebatinan para pendukungnya. Karena kan pendukungnya sebagian besar ya, sebagian kecil. Sebagian besar itu mendukung Mas Ganjar. Karena ini hasil diskusi saya dengan
kawan-kawan saya, para pendukung Jokowi kemarin. Jadi hasil diskusinya yang paling relevan untuk 2024 nanti ya Mas Ganjar. Itu seperti itulah Mas Reinhardt. Baik, saya kembali ke Mas Toto. Mas Toto, ini kan kemarin kita bicara soal kode ya, dianggap kode mendukung Ganjar. Tapi kita mundur ke belakang sebenarnya dalam beberapa peristiwa yang di mana ada Pak Jokowi di sana, kemudian langsung diasosiasikan bentuk dukungan. Misal ketika Pak Jokowi meninjau sirkuit Formula E dengan Pak Anies. Ramai juga diperbincangkan, wah ada, apakah ini kemudian Jokowi juga mendukung Pak Anies. Kemudian ketika menunjuk Pak Andika Perkasa misalnya, ini yang sekarang kan Mas Toto sebagai saksi wali nikah adik Pak Jokowi, sinyal lagi kemudian. Jadi apa-apa yang kemudian di mana ada presiden dan beberapa tokoh yang memang disebut-sebut potensial, ini dimaknai sebagai sebuah atau dibaca sebagai simbol-simbol juga. Artinya itu bagaimana Mas Toto Anda melihatnya? Iya, pertama Jokowi kan memang bukan tipikal seorang pemimpin yang secara ya menyatakan sikapnya. Ini mungkin teman-teman yang mengerti budaya Jawa yang bisa menambahkan ini. Tapi kalau kita coba masuk dari apa yang kemudian pernah dilakukan oleh Jokowi terhadap nama-nama di luar Ganjar seperti Pak Prabowo, lalu kemudian Mbak Puan, mungkin juga Erlangga, Erik, Andika. Saya pikir kalau kita lihat kemarin kan, atau bahkan Anies gitu kan, semuanya masih dalam kapasitas beliau dalam sebagai seorang presiden. Tetapi memang ini juga bahasa simbolik menurut saya dalam perjalanannya atau kronologisnya ketika muncul tafsir-tafsir seperti itu. Pertama yang tidak bisa dibantah, beliau ingin menunjukkan dia ingin menjadi bagian dari kingmaker politik. Mungkin tidak satu-satu kingmaker politik, tapi menjadi salah satu kingmaker politik dan tidak hanya menjadi penonton. Yang tetapi membedakan sebetulnya kan adalah kenapa ramai sih media memberitakan kejadian 2 hari lalu ini sebesar ini. Berbeda dengan sekedar simbol kepada nama-nama yang lain. Karena inilah momen pertama dari Jokowi berani berbicara di hadapan massa secara elektoral. Projo ini kan hadir dalam konteks pemilu, mendukung Jokowi. Dan tema yang dikeluarkan juga adalah terkait dengan meminta arahan untuk pemilu 2024. Itu yang membedakan simbol-simbol atau sinyal yang diberikan oleh Jokowi kemarin dibandingkan dengan apa yang pernah diberikan dalam simbol-simbol kunjungan kerjanya dengan nama-nama yang lain. Menyebabkan menurut saya media juga akhirnya melihat ini secara berbeda dan balik lagi menurut saya ini sebuah kesadaran dari Jokowi untuk menjadi kingmaker politik yang tidak bisa dia lakukan dan baru dia mulai ketika menjelang masa kampanye yang prosesnya mungkin akan gambling apakah beliau punya kekuatan masih cukup atau tidak. Tapi sekarang beliau masih berkuasa dengan tingkat kepuasan baik dan partai-partai menurut saya bahkan masih bisa dianggap loyal kepada beliau. Oke. Nah, Mas Toto, apakah jika memang Pak Jokowi masih mau diperhitungkan ya sebagai salah satu kingmaker dalam Pilpres 2024, ini kan Projo menunda pengumuman siapa capres yang didukung begitu. Beda dengan Bang Noel. Menurut Anda kapan kemudian sebaiknya memang relawan-relawan ini atau katakanlah presiden ini akan menyatakan dukungan? Apakah mungkin ya seorang Pak Jokowi akan menyatakan secara gamblang kelak begitu akan mendukung siapa? Saya pikir tidak. Pertama, ini bukan gaya Jokowi dan kedua secara kode etik ketika beliau masih menjadi presiden aktif sepertinya sulit ya untuk muncul dalam bentuk deklarasi dan pertanyaan kapan relawan atau Projo kemudian bisa menyatakan dukungan akan bergantung pada konstelasi politik yang ada di level partai. Menurut saya Pak Jokowi menyadari sekali yang paling penting adalah mendapatkan tiket partai untuk meloloskan jagoannya menjadi calon. Dan ketika kemudian beliau kemarin mengatakan ojo ke susu, saya pikir itu adalah bagian dari strategi politik untuk mengatakan kepada relawan jangan kemudian mendahului strategi ataupun kompromi yang mungkin sedang dilakukan Jokowi di panggung belakang sehingga kemudian bisa berpotensi menjadi bumerang. Kasarnya yang diutarakan kemarin itu adalah bahasa kita punya jagoan, ikuti ritme saya, ikuti cara saya. Jangan offside, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian tidak malah berpengaruh menjadi bumerang buat sosok yang dimajukan. Karena kalau kita lihat kebetulan ada nama Mas Ganjar yang dispekulasikan didukung, kan kita tahu sosok ini mirip sekali dengan Jokowi. Dia elektabilitasnya tinggi, tapi bukan pemimpin partai.
dan sangat mungkin untuk kemudian tidak dijadikan bahkan seorang calon. Itu yang saya coba tangkap kalau kita melihat dalam sebuah framing bahwa ini adalah Ganjar. Oke, baik. Bang Noel, terakhir dari Anda. Berarti Bang Noel ini offside nih karena udah dukung duluan padahal Presiden belum dukung. Gimana Bang Noel? Kalau Noel dapat Gini. peluang tersendiri kayaknya dari Pak Jokowi. Karena itu disampaikan persis depan muka saya, dan Presiden tahu nuansa kebatinan para pendukungnya. Secara tegas kan Presiden juga menyampaikan bahwa relawan yang ini jangan, relawan yang ini dulu. Dia hanya menyampaikan dengan bahasa simbolik, dengan bahasa Jawanya ojo ke susu. Nah kebetulan kita ini orang Batak, campur Sulawesi. Ya kita kan nggak bisa terprestasikan klinik-klinikan bahasa Jawa. Ya kita langgam bahasa saya lah, bahasa orang Sumatera dan orang Sulawesi. Udah, Mas Ganjar udah nggak berubah sikap saya. Tegak lurus tetap terhadap Jokowi. Udah gitu aja udah. Nggak mau berubah-berubah kita. Dukung Mas Ganjar walaupun kita tetap tegak lurus Jokowi. Nah, Oke. gitu Mas. Baik. Mas Toto terakhir lagi ya. Berarti sekarang kita tinggal menunggu seperti apa kompromi politik yang dilakukan partai, seperti apa partai merespon dari apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden kemarin. Halo Mas Toto. Ya, sorry Ya. keputus. Ya, artinya sekarang kita tinggal artinya sekarang ini masih juga menunggu bagaimana kompromi politik dilakukan oleh partai. Pada akhirnya kan menurut saya kenapa dilempar jauh-jauh hari, 20 bulan, ini kan sebuah sinyalemen saja bagaimana Jokowi menunggu respon dari partai dan tetap finalnya secara tata negara, aturan dari KPU dan undang-undang adalah ketika seseorang sudah menjadi capres. Jadi ini belum masuk ke arena pertarungan. Oke. Ini masih dalam konteks bagaimana memenangkan pertarungan di level elit, siapa yang akan dieliminir atau dipersilahkan naik di atas panggung. Paling menyakitkan buat masyarakat itu kan adalah ketika ada sosok yang dicintai, elektabilitasnya tinggi, tapi kemudian dijegal oleh otoritas yang dimiliki oleh partai yang memang disediakan oleh undang-undang. Itu yang saya pikir saat ini bolanya kenapa dilempar jauh-jauh hari oleh Pak Jokowi untuk kemudian memastikan bahwa di luar nama Ganjar pun kenapa beliau bicaranya dengan relawan itu kan adalah simbol untuk memastikan bahwa partai-partai juga punya sebuah indikator yang tetap harus diukur bahwa mereka harus tetap memperhatikan suara dari publik termasuk relawan salah satunya. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana bola ini setelah dilempar oleh Presiden akan seperti apa bergelindingnya begitu karena tampaknya juga masih menarik untuk mencermati bagaimana dinamika politik ke depan untuk menuju Pilpres 2024. Tapi terima kasih untuk diskusi yang menarik malam hari ini Mas Yunarto Wijaya, Bang Immanuel Ebenezer. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Salam toh.